Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Haryani dengan nomor induk mahasiswa 207200026. Baiklah, di sini tujuan saya adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi, yaitu Pak Dharma Putra. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kita masuki pengertian asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu merupakan asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran. Selanjutnya, pengertian asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Nah, penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Nah, evaluasi sumatif sering dilakukan dengan menggunakan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit belajar yang diajarkan dalam satu semester. Nah, sekarang penjelasan yang kedua tentang peranan dan fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, peranan dan fungsi asesmen formatif. Bagi guru, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Nah, asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar murid. Nah, untuk murid, yaitu mengevaluasikan pembelajaran sendiri dan membangun pengetahuan, serta mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Nah, selanjutnya itu peranan dan fungsi asesmen sumatif. Nah, untuk guru, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, begitu pula untuk murid harus memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, penjelasan selanjutnya itu mengenai hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Nah, adapun hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar, yaitu konstruksi terhadap setiap butir item soal dilakukan dengan harapan dapat menemukan berbagai informasi yang pada dasarnya merupakan umpan balik atau feedback guna melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal. Nah, sehingga pada waktu yang akan datang, tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru itu dapat mengukur apa yang hendak diukur, yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Memasuki penjelasan yang terakhir, yaitu mampu menjelaskan tentang etika tes. Nah, etika tes. Praktek tes hasil belajar yang etika terutama mencakup 4, yaitu yang pertama atau A, kerahasiaan hasil tes. Nah, setiap pendidik dan pengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes, baik itu hasil individual maupun secara kelompok. Nah, hasil tes hanya dapat disampaikan kepada orang lain bila ada izin dari peserta didik yang bersangkutan atau orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik atau bagi peserta didik yang belum dewasa. Nah, jadi dengan demikian praktek menempelkan hasil tes di papan tulis dengan identitas jelas peserta tes, nah, merupakan pelanggaran terhadap etika ini. Nah, yang kedua atau yang B, keamanan tes. Tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerja guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik
tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang C, yaitu interpretasi hasil tes. Nah, hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah mengidentifikasikan hasil tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Bila hasil interpretasi secara tidak patut dalam jangka panjang akan dapat membahayakan kehidupan peserta tes. Nah, yang keempat atau yang D, penggunaan tes. Nah, tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Nah, tak ada tes baku yang digunakan di luar prosedur yang ditetapkan oleh tes itu sendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.